Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan bagi berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berzina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Anak-anaknya pun akan kubunuh, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji pikiran dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu masing-masing menurut perbuatanmu. Namun, kepada kamu, orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti kuasa yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kuberikan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia yang mau mendengarkan, memelihara dengan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, abai terhadap tanggung jawab, ini yang akan kita renungkan. Menarik perkataan Roh Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Yohanes. Awalnya kan ada pujian. Jemaat di Tiatira ini dipuji oleh karena mereka memperlakukan kasih yang luar biasa. Di dalamnya nampak iman, pelayanan dan ketabahannya tidak diragukan lagi, dan mereka terus bertekun di dalam pekerjaan. Bahkan katanya pekerjaan yang dinilai belakangan ini jauh lebih baik, jauh lebih banyak ketimbang yang terdahulu. Artinya ada progres.
Nah, ucapan roh Tuhan Yesus ini bukan semata-mata pujian, tetapi ada kritik, ada celaan juga. Yaitu, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau membiarkan perempuan Isabel yang menyebut dirinya nabiah itu menyesatkan hamba-hambaku dengan ajarannya, dengan praktek hidupnya, makan makanan persembahan, lalu melakukan perbuatan zina. Ini ditekankan di sini. Ada seorang wanita di gereja Tiatira yang menganggap dirinya ini sebagai seorang nabiah, nabi perempuan. Yesus menyebut orang ini dengan Isabel. Apakah Isabel ini yang disebutkan ini adalah nama dirinya? Bisa ya, dan juga bisa tidak. Tapi tokoh Isabel ini jelas mengacu kepada seorang sosok perempuan pada zaman Perjanjian Lama. Perempuan ini menjadi permaisuri, istrinya Raja Ahab. Kita melihat di sini apa yang disampaikan oleh Roh Kristus. Kemarin kita juga mendengar kisah tentang peringatan tentang ajaran Bileam dan Nikolaus. Ini juga mengacu kepada peristiwa dalam Perjanjian Lama. Isabel mengingatkan pada peristiwa Nabi Elia yang berhadapan dengan kurang lebih 800-an nabi-nabi pengikut-pengikut Isabel ini. Isabel mempengaruhi Raja Ahab. Saya masih mengingat betul apa yang terjadi ketika Raja Ahab ini sedih, murung. Lalu Isabel bertanya, kenapa engkau murung sedih? Itu loh, aku menginginkan kebun anggur yang dekat istana, yaitu kebun anggurnya Nabot. Isabel mengatakan, bukankah engkau raja? Engkau bisa mengambilnya. Tapi orang Yahudi tahu bahwa tanah pusaka tidak bisa sembarangan dialih tangankan. Tapi direkayasalah. Isabel menasehati Ahab ini supaya mengadakan pertemuan ibadah, lalu direkayasa. Nabot dipanggil, dipersiapkan orang-orang yang menuduhnya bahwa Nabot itu menodai agama. Atas nama agama, Nabot dihukum mati. Kebun anggurnya dirampas. Tidak hanya itu, nabi-nabi yang mendukung Isabel ini terus-menerus melawan Elia, bahkan sampai Elia juga terdesak. Ini yang terjadi. Isabel tidak kelihatan di permukaan, tetapi ia sangat kuat mempengaruhi Raja Ahab, sehingga raja ini bukan mengajak umatnya untuk taat menyembah kepada Tuhan, tetapi mengizinkan Baalisme, penyembahan
dewa Baal itu marak terjadi di Israel. Bayangkan, tidak tampak tapi sangat kuat pengaruhnya, sehingga ibadah-ibadah terhadap dewa-dewa ini bermunculan, dibiarkan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ketika nama ini disebut, jelas bahwa di Tiatira ada pengaruh kuat. Pengaruh kuat dikatakan dari seorang perempuan yang mempengaruhi kota dan jemaat Tuhan di situ. Untuk apa? Untuk menyimpang dari ajaran yang benar. Untuk berzina. Untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sebelum kita masuk lebih dalam, bagaimana praktek ini terjadi? Di kota Tiatira, kalau kita mengingat, 2 minggu lalu, Kisah Rasul 16, itu mengingatkan kepada kita ada seorang perempuan juga, yang bernama siapa itu? Yang mendengarkan Paulus ketika memberitakan Injil di kota Filipi. Lydia ini menarik oleh karena dia adalah seorang wanita dan konon katanya orang pertama Eropa yang menjadi Kristen. Karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Silas, dan beberapa temannya. Pedagang kain ungu yang kaya, saudagar. Tiatira dihubungkan juga dengan kota ungu. Kok begitu? Karena kain ungu, kainnya bangsawan, ini khas dihasilkan di kota Tiatira. Untuk menghasilkan warna ungu yang indah, yang kelihatan agung, luar biasa, maka di Tiatira itu ada semacam bisnis keluarga rahasia formula untuk bisa menghasilkan warna ungu yang tidak mudah luntur, ungu yang bagus, yang anggun. Jadi disebut kota ungu. Kota ungu ini perempuannya sangat berpengaruh. Selain Lydia yang membawa Injil Tuhan, ini menarik proses pekabaran Injilnya. Tiatira, kota itu mengenal Tuhan karena perempuan ini. Perempuan ini, Lydia itu, dia datang ke Filipi. Di Filipi ia mendengarkan Injil Tuhan Yesus yang disampaikan tadi oleh Paulus. Ia dan seisi rumahnya, keluarganya, percaya dan dibaptiskan. Lalu setelah kembali ke Tiatira, ia memberitakan Injil. Sehingga terbentuklah jemaat rumahan di situ. Jemaat kain ungu ini. Lalu Injil tersebar di kota Tiatira itu. Jarang sekali perempuan diberitakan, dicatat. Kita juga tidak tahu apa yang dikerjakan Tiatira, tapi ini dugaan dan tafsiran
jemaat itu terbentuk demikian. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Hal yang sederhana. Memberitakan Injil dari rumah, dari tempat usaha, dari pergaulan, interaksi, relasi, akhirnya membentuk sebuah jemaat. Tapi sangat disayangkan di jemaat ini, yaitu terdapat Isabel ini yang sangat kuat berpengaruh. Apa sih bahayanya? Bukankah jemaat ini tadi dipuji sebagai orang-orang yang memberlakukan iman? Mereka mengasihi, mereka welcome terhadap semua orang, mereka berjerih lelah. Tapi sayangnya, mereka ini begitu sangat toleran. Tidak apa-apa, kamu membawa ajaran seperti ini, baik, kita terima. Lambat laun, pengaruh ini begitu kuat. Habis ibadah, ya kita gak apa-apa ngobrol, menyajikan makanan-makanan yang enak, yang lezat. Sesudah itu, ini Nabiah ini, perempuan ini, itu terbiasa untuk beribadah juga di tempat pemujaan berhala. Tentu beberapa penafsir mengatakan dia pakaiannya boleh dibilang seksi. Orang akan melihatnya dengan kekaguman, lalu membiarkan semua yang tadinya begitu ketat dalam jemaat boleh terjadi, dan perzinahan juga terjadi, dilakukan. Permisif, mengasihi katanya. Mengasihi memberikan kenyamanan, mengasihi memberikan kesenangan buat yang lain. Lama-lama jemaat Tiatira terbuai, abai terhadap apa yang harusnya semestinya itu dilakukan, ditegakkan dalam kehidupan jemaat. Tidak apa-apa melakukan ini dan itu, toh kamu tetap percaya pada Tuhan Yesus. Kamu mau makan ini dan itu, oke. Mau membawa sesuatu tradisi, silahkan. Memperkaya kasana budaya. Mungkin itulah yang dibayangkan atau yang terjadi di sana. Permisif inilah yang kemudian merusak iman pelan-pelan. Bukankah demikian dalam hidup kita? Apa yang merusak kehidupan jemaat bukan tiba-tiba langsung ini ajaran sesat lalu berbeda sekali dari kehidupan jemaat. Dia akan masuk pelan-pelan, menyusup perlahan-lahan seperti Isabel mempengaruhi Ahab, raja suaminya itu di tempat tidurnya. Dan akhirnya kebijakan raja menjadi kebijakan yang sangat toleran terhadap penyembahan berhala. Mungkin Anda pernah mendengar kisah seorang musafir di padang gurun yang membawa unta. Lalu pas sore menjelang malam seperti ini, sang musafir itu mendirikan tenda. Konon padang pasir, padang gurun itu kalau siang panas luar biasa, kalau malam dinginnya juga luar biasa.
Sesudah mendirikan tenda itu, dia masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Namanya cerita. Untanya ini bisa bicara. Tuhan, aku di luar ini kedinginan. Bolehkah kakiku sedikit saja masuk ke dalam tenda supaya ada kehangatan yang bisa menjalar ke seluruh tubuhku? Si tuannya ini, cuma kaki sedikit. Ya silakan, dibuka. Lalu kaki unta, kaki belakangnya masuk. Nah, sejenak kemudian si unta ini juga mengatakan lagi, kok sedikit banget, kayaknya kurang. Bolehkah masuk setengah kakiku? Toh tidak mengganggu tempat tuanku berbaring. Si tuannya melihat, oh iya, masih ada tempat, silakan. Menjelang tengah malam, untanya merengek lagi. Kalau kaki doang kayaknya saya masih menggigil nih. Bolehkah setengah badan? Oh, masih ada ruang? Iya, silakan. Pendeknya, akhirnya semua tubuh unta itu masuk ke dalam tenda si tuannya. Dan setelah masuk, yang terjadi, si tuannya ini ditendang keluar oleh kaki si unta ini. Ini tentu kisah dongeng. Tapi bukankah maknanya seperti itu? Ketika kita abai, ketika kita tidak tegas dengan sesuatu yang prinsip, oke, nggak apa-apa. Sedikit saja. Di luar juga sana orang melakukan yang sama. Di luar juga orang nerabas lampu merah, lawan arah, ya sedikit nggak masalah. Lalu dalam kehidupan, dalam pekerjaan sama. Kamu kok jadi orang yang aneh sendiri sih? Orang-orang semua melakukannya. Di kantor ini sudah jamak terjadi. Manipulasi, korupsi waktu, memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan kesenangan sendiri. Terus-menerus kita welcome. Akhirnya tanpa terasa. Apa yang dulu kita pelihara sebagai komitmen, kalau aku melakukan ini maka Tuhanku akan sedih. Ini menjadi terbiasa dalam hidup kita. Kita menjadi sangat toleran dengan hal-hal yang prinsip. Dan akhirnya kita terbawa kepada pola pikir dunia ini. Padahal Paulus mengingatkan, berubahlah akal budimu dari pengaruh dunia ini. Yesus lebih tegas mengatakan, kamu garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu harusnya mempengaruhi dunia ini. Bukan dirimu yang membuka ruang untuk diubah oleh dunia ini. Inilah jemaat Tiatira yang perlahan-lahan menerima toleran dengan yang prinsip. Hidup bertoleransi baik. Kita menerima orang yang berbeda itu oke. Tapi ketika ada prinsip-prinsip iman,
yang kita korbankan demi tidak enak karena paisengki, kita harus berpikir ulang. Tuhan mengingatkan dengan tegas, melemparkannya kemana keranjang orang sakit. Hukuman sakit yang mengerikan. Ingat toh, dari awal Tuhan itu tahu. Kita mengatakan, sembunyi-sembunyi. Nggak masalah. Orang gereja juga nggak ada yang tahu. Tapi jelas di ayat 18 itu. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Apa maksudnya? Yang matanya bagaikan nyala api. Penglihatannya tembus. Tak ada yang bisa menghalangi. Bahkan sebelum kita mengucapkannya dalam hati kita, dia sudah tahu. Maka lagu anak sekolah minggu itu mengingatkan kita. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Ketika kita abai, kita sangat toleran dengan hal-hal yang prinsip, ingat, Tuhan melihat kita. Dimanapun kita ada. Meskipun di ruang tertutup. Sangat rahasia. Bagi Tuhan tidak ada yang rahasia. Tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Dia. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan di mana kita hidup untuk setia, jangan abai. Karena Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Akan memberikan kuasa katanya. Seperti Allah Bapa memberikan kuasa kepada Kristus itu. Setialah sampai akhir sehingga kita akan mendapatkan karunia bintang timur itu. Bukan bintang dari timur dipetik dikasih ke kita. Tapi ini adalah kemuliaan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.